Adik-adik bagaimana kabarnya? Kakak percaya pasti adik-adik semua dalam keadaan sehat semua. Nah, meskipun kita masih ibadah online, tapi itu tidak mengurangi sukacita kita pada Tuhan. Yuk, semua bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kita nyanyikan lagu Happy Yaya Happy Yeye. Oke, 1, 2, 3. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Oke adik-adik, kita sudah memuji Tuhan lagu tadi Happy Yaya Happy Yeye. Sekarang kita mau berdoa dulu sebelum kita melanjutkan ibadah sekolah minggu kita ini. Yuk, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu terhadap kami semua. Terima kasih penyertaan-Mu hingga saat ini Engkau selalu memberikan kesehatan bagi kami. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau masih mengizinkan kami untuk beribadah sekolah minggu ini. Tuhan, jika sebentar kami akan melanjutkan ibadah ini, kami mohon berkat-Mu Tuhan, urapi kami, berkati hati kami, mulut kami, sehingga kami selalu memuji Engkau dengan penuh sukacita. Dan Tuhan, jika nanti kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Terima kasih, haleluya, amin. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke pembacaan firman Tuhan, mendengarkan cerita Tuhan, mari kita memuji Tuhan sebagai refleksi kita bahwa kita siap mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu Baca Kitab Suci. Semua bangkit berdiri, kalau yang tahu gerakannya kita memakai gerakan ya, biar lebih semangat lagi. Kita mulai memuji Tuhan, baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Tuhan berfirman pada Nabi Musa dan Harun bahwa pada saat bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, maka akan ada penyakit kusta yang melanda tempat itu. Tuhan memerintahkan imam, bila terdapat rumah yang pemiliknya terkena kusta, maka orang tersebut harus tinggal di rumah selama 7 hari. Setelah 7 hari, orang tersebut akan diperiksa apakah kustanya menyebar. Bila tanda penyakit kusta menyebar di tubuh dan rumah orang tersebut, maka rumah tersebut harus disucikan dan dibersihkan. Orang yang tinggal di rumah tersebut harus membersihkan diri dan mencuci bajunya agar dirinya menjadi bersih. Tuhan memerintahkan umat Israel untuk menguduskan dan menyucikan diri dan tempat tinggalnya. Judul firman untuk hari ini adalah Corona takut dengan orang yang bersih. Seperti adik-adik tahu, Corona adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang sekarang sedang menyebar ya di sekitar kita. Ada yang tahu tidak? Apa sih virus yang menyebabkan penyakit Corona? Ya, betul, itu adalah virus COVID-19. Nah, virus COVID-19 ini sangat berbahaya untuk kesehatan kita semua. Kalau zaman dahulu kala, bangsa Israel itu terkena cobaan berupa penyakit kusta. Nah, zaman sekarang di lingkungan kita
terkena cobaan yaitu berupa penyakit corona. Keduanya sama. Kalau tadi adik-adik mendengarkan bahwa keduanya disebabkan oleh karena gaya hidup yang kurang bersih atau gaya hidup yang tidak bersih. Penyakit kusta bisa timbul tadi disebutkan kalau orangnya terkena, maka dia akan rusak kulitnya dan dia juga bisa putus sendi-sendinya, mungkin di jari, mungkin di kaki. Ngeri ya? Nah, orang yang terkena penyakit kusta ini harus tinggal di dalam rumahnya selama 7 hari. Lalu nanti dilihat lagi apakah penyakitnya menyebar atau tidak. Kalau sekarang namanya isolasi mandiri. Nah, di sini dilihat kalau orangnya tinggal di dalam rumah tujuannya supaya yang pertama orangnya itu bisa beristirahat. Yang kedua supaya penyakitnya tidak menyebar ke orang lain. Nah, setelah itu rumahnya akan dibersihkan, pakaiannya akan dicuci, dan orangnya akan dibersihkan supaya semua kumannya itu mati dan tidak menginfeksi orang lain. Itu dulu penyakit kusta yang mengerikan. Nah, sekarang kita punya penyakit corona. Orang yang terkena sakit corona, pasti adik-adik juga pernah dengar yang namanya orangnya harus isolasi mandiri, harus tinggal di rumah, tidak boleh ketemu siapa-siapa. Kok sama ya? Nah, yang sakit corona ini harus isolasi mandiri, tidak ketemu siapa-siapa supaya dia bisa beristirahat, dan yang kedua supaya virusnya juga tidak menyebar ke orang lain dan orang lain tidak menjadi sakit. Keduanya ini sama-sama harus menjaga kebersihan. Untuk mencegahnya harus sering mencuci tangan, harus sering mandi. Nah, kenapa sih terjadi seperti ini? Oh, kita tahu bahwa ini diizinkan Tuhan karena Tuhan ingin umat manusia hidup kudus dan bersih. Bersih dalam artian secara fisik atau tubuh kita, dan bersih juga di hatinya. Nah, orang yang bersih di hatinya pasti juga akan menjaga kebersihan secara fisiknya atau tubuhnya. Nah, yang bersih di hati, bagaimana caranya Mbak Lia? Biar aku tuh hatinya bersih. Caranya yang pertama harus rajin berdoa dan beribadah. Adik-adik pagi ini ikut beribadah dan ikut berdoa. Adik-adik sudah lulus tahap yang pertama. Nah, yang kedua, adik-adik juga harus mematuhi perintah orang tua. Coba di rumah selama kalian sekolah daring ini pasti banyak perintah orang tua yang diberikan. Ayo mandi, ayo makan, ayo tidur, ayo dikerjakan tugasnya. Jangan malas dikerjakan tugasnya. Apakah adik-adik sudah menuruti perintah orang tua? Mbak Lia yakin sudah, karena Mbak Lia yakin adik-adik di rumah ini semua adalah anak-anak Tuhan yang hebat. Nah, selanjutnya adalah adik-adik harus bisa mengontrol atau mengatur diri, yaitu tidak marah-marah, tidak jengkel pada teman, orang tua, atau orang di sekitarnya. Kenapa Mbak? Yang pertama, kalau kita marah-marah, itu akan membuat orang lain sedih. Kita juga sedih, karena kita marah, kita capek. Nanti imunitas kita turun, atau daya tahan tubuh kita bisa turun. Kalau daya tahan tubuh kita turun, penyakit-penyakit akan mudah datang. Nah, bagaimana supaya imunitasnya naik? Imunitasnya naik akan mudah didapat dengan cara kita tetap gembira, kita tidak marah-marah, dan kita selalu ceria. Semua pasti bisa, oke? Nah, selanjutnya Tuhan menginginkan adik-adik tadi juga bersih secara rohani atau hati, dan bersih secara fisik atau badan. Caranya adalah mudah sekali. Yang pertama, kita harus menjaga lingkungan kita tetap bersih. Siapa adik-adik di sini yang kalau bangun tidur langsung membersihkan tempat tidurnya? Ada? Wah, pasti ada ya. Dan banyak sekali. Mbak Lia yakin semua menjaga kerapian dan kebersihan tempat tidurnya. Kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan kita di rumah.
Kita harus membuang sampah pada tempatnya, kita harus membuang sampah pada tempatnya dan menjaga lingkungan kita itu tetap bersih. Kalau ada yang kotor-kotor jangan didiamkan, tapi dibersihkan. Kalau adik-adik masih kecil dan kesulitan membersihkannya, boleh bantu orang tua untuk mengingatkan, "Papa, Mama, itu kotor, aku mau bantu bersihkan." Oke? Nah, itu caranya untuk membersihkan lingkungan di sekitar kita. Tapi kalau kita sendiri bagaimana Mbak Lia supaya kita bisa tetap bersih? Yang jelas kita harus mandi yang rajin, gosok gigi yang rajin. Kita juga harus menjaga semua yang kita makan itu bersih, termasuk alat makannya. Alat makan yang paling utama adalah tangan. Nah, ini harus dijaga agar tetap bersih. Oke? Nah, menjaga kebersihan ini sekarang juga sudah didukung oleh pemerintah dengan disiplin 5M. Ada yang pernah dengar disiplin 5M? Ayo kita lihat. Yang pertama adalah mencuci tangan. Nah, semua pasti sudah bisa. Kita harus mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. "Mbak, aku tuh lagi di tempat yang nggak ada air mengalir. Bagaimana bisa mencuci tangan?" Nah, zaman sekarang ada yang namanya hand sanitizer atau kita mencuci tangan tanpa dibilas. Itu juga bisa. Oke, selanjutnya yang kedua adalah menjauhi kerumunan. Apa sih kerumunan itu? Kerumunan itu adalah orang yang berkumpul yang jumlahnya itu banyak. Kenapa kita harus menjauhi? Karena kuman penyakit juga bisa dipindahkan melalui kalau kita itu sering berkumpul dengan kerumunan. Selanjutnya adalah menjaga jarak minimal 1 meter. Biasanya ketemu temen ini langsung, "Aduh, aku kangen banget," langsung peluk. Itu sekarang tidak disarankan. Sama temen, tos aja, sikut aja, hai aja, itu sudah cukup. Kenapa? Karena kalau kita juga sering bersentuhan, teman punya kuman bisa nempel ke kita, kita punya kuman juga bisa nempel ke teman. Supaya sama-sama sehat, hai saja, oke? Selanjutnya adalah menggunakan masker. Sekarang Mbak Lia pakai masker ya, tadi enggak. Nah, ini pakai masker supaya apa? Supaya kuman yang ada di dalam mulut kita ini tidak pindah ke orang lain. Orang lain juga tidak terkena ke kita. Jadi makanya kita akan pakai masker terutama bila kita sedang berbicara dengan orang lain atau orang lain dengan berbicara dengan kita. Mudah ya? Jadi apakah pakai masker aku tidak bisa bergaya? Salah besar. Pakai masker kamu tetap bisa keren. Oke? Nah, dan yang terakhir adalah kalian harus menjauhi mobilitas. Mobilitas itu adalah bepergian atau berpindah tempat. Mbak, kenapa kita nggak boleh pergi-pergi? Kalau kita pergi-pergi, nah tadi kita akan bertemu dengan kerumunan dan berpindah tempat, sehingga kalau kita sakit kita juga bisa menulari penyakit orang yang kita temui di tempat jauh, atau kita akan tertular dari orang yang di tempat jauh juga. Oke, itu disiplin 5M. Bagaimana? Pasti mudah dan pasti adik-adik semua bisa melakukannya. Habis ini Mbak Lia akan tunjukkan video cuci tangan dengan menyanyi. Jadi kita bisa cuci tangan dengan happy ya. Nanti silahkan kalian boleh ajak papa, mama, adik, kakak untuk cuci tangan dengan cara yang benar. Ayo kita simak. Hei kawan, ini 6 langkah cuci tangan. Basahi tangan, ambil sabun, ikuti arahan. Gosokkan telapak tanganmu pelan-pelan. Gosokkan punggung tangan yang kiri juga yang kanan. Tak lupa sela jari juga kunci jari. Putar jempol, diputar sebelah kanan dan
bercuci tangan, kita tahu bahwa Tuhan menginginkan kita semua untuk meneladani sikap bangsa Israel menjaga dirinya agar tetap bersih, terutama di masa seperti ini. Tuhan Yesus menginginkan adik-adik untuk bisa menjadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang bersih, anak-anak yang memancarkan kasih Tuhan melalui tubuhnya yang sehat. Nah, selanjutnya Mbak Lia mau mengingatkan nih, ada yang ingat nggak? Ini bulan apa ya? Ya betul, ini bulan Agustus. Ada yang tahu nggak? Bulan Agustus tuh di Indonesia merayakan apa ya? Sip sekali. Bulan Agustus kita merayakan kemerdekaan negara Indonesia. Nanti tanggal 17 Agustus. Wah, negara kita merayakan ulang tahun kemerdekaannya. Adik-adik semua, anak-anak Tuhan, apa nih yang bisa disumbangkan, dihadiahkan untuk negara kita? Nah, betul. Kita bisa mengisi kemerdekaan itu dengan banyak hal. Yang pinter nyanyi bisa jadi penyanyi, yang pinter pelajaran nanti bisa jadi orang hebat dan macam-macam. Tapi punya satu modal. Apa itu? Iya betul, kesehatan. Nah, sebagai anak Tuhan yang hebat-hebat, kita semua bisa mengisi kemerdekaan, bisa ikut bela negara dengan cara kita menjaga hidup kita tetap bersih dan tumbuh menjadi anak yang sehat, supaya kalian nanti bisa menyumbangkan ilmu kalian untuk kebaikan orang banyak. Nah, dan itu yang diinginkan Tuhan Yesus untuk adik-adik semua. Ayo, siapa sekarang adik-adik yang sudah siap menjadi anak-anak Tuhan yang hebat, anak-anak Tuhan yang mau menjaga kebersihan, dan anak-anak Tuhan yang sehat? Ayo tunjuk tangan. Oke, terima kasih banyak. Hari ini Mbak Lia yakin setelah firman ini kalian akan menjadi anak-anak Tuhan yang lebih sehat lagi dan selalu menjaga kesehatan. Ya, anak-anak hebat, anak-anak Tuhan, kita akan lanjutkan ibadah kita hari ini dengan mengumpulkan persembahan tanda syukur kita kepada Tuhan. Persembahan bisa adik-adik masukkan ke celengan yang sudah dibagikan oleh Bapak Ibu Guru. Nah, oke, sudah disiapkan? Mari kita puji nama Tuhan sambil mengumpulkan persembahan dengan lagu Bawa Persembahanmu. Yang punya PKJ boleh lihat di PKJ nomor 146. Mari kita pujikan. Dengan rela hatimu
sudah mengumpulkan persembahan sebagai wujud syukur kita. Sekarang kita mau berdoa buat persembahan yang sudah kita kumpulkan tadi pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan ini Kau berkati dan sucikan Tuhan hingga menjadi pelebaran bagi kerajaan-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi papa mama kami Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberkatinya dalam pekerjaannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, jika sebentar kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sukacita yang sudah Tuhan berikan dalam kami, sehingga kami bisa bersekolah minggu dengan penuh sukacita dan gembira. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa disiplin 5M yang tadi sudah kita dengarkan. Mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, memakai masker, dan menghindari mobilitas. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, yuk kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan pujian lagu Jangan Lelah. Yuk, mari kita bangkit berdiri, kita nyanyi bersama-sama. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Adik-adik, kita memuji Tuhan pasti nggak pernah capek dong, ya kan? Karena itu hari ini juga kita harus semangat. Ayo bangkit berdiri, kita memuji Tuhan bersama-sama.